Halo guys, welcome back di Indosteo dengan saya Om. Nah, di video kali ini aku akan membahas cara-cara mudah untuk mencegah osteoporosis atau tulang kropos ini. Dan saya yakin banyak dari kalian yang sudah familiar atau sudah pernah dengar dengan istilah osteoporosis ini. Mungkin kalian mempunyai kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kalian sendiri yang mengalami osteoporosis atau tulang kropos ini. Nah, pertama-tama, apa saja gejala-gejala dari osteoporosis atau tulang kropos ini? Well, pada dasarnya gejala dari tulang kropos hanya satu, yaitu tulang retak. Tapi manifestasi dari gejala ini bisa bermacam-macam, seperti kalau misalnya kalian melihat orang-orang yang usianya sudah lanjut, terutama pada cewek, para wanita biasanya ya. Itu kalau kalian lihat posturnya mereka biasanya lebih cenderung itu bungkuk, tapi bungkuknya ini itu sangat-sangat bungkuk, lumayan ekstrim. Nah, itu adalah salah satu gejala dari osteoporosis yang terjadi di tulang punggung. Karena tulang punggung adalah salah satu daerah yang paling umum mengalami keretakan jika orang itu ada tulang kropos. Jadi ada dua daerah lain yang lumayan umum mengalami keretakan pada osteoporosis selain tulang punggung. Yaitu yang kedua adalah ini pergelangan tangan, tulang di pergelangan tangan. Dan yang terakhir itu adalah daerah pangkal paha, tulang di pangkal paha atau sendi pinggul kalian. Jadi tiga daerah ini, tulang punggung, pangkal paha, dan juga pergelangan tangan, itu adalah daerah-daerah yang memang yang umum mengalami keretakan jika orang itu ada keroposan pada tulang mereka. Jadi umumnya ada tiga golongan orang yang rentan mengalami osteoporosis atau tulang kropos ini. Yang pertama-tama, seperti yang kita semua sudah tahu, adalah para lansia atau orang yang usianya sudah lanjut. Yang kedua adalah wanita yang sedang atau telah mengalami menopause. Dan hal ini disebabkan karena menurunnya secara drastis dari hormon estrogen dalam badan wanita itu. Yang terakhir, golongan ketiga, itu adalah orang-orang seperti saya dan mungkin banyak dari kalian yang menonton ini, yang mungkin sehari-hari kerjanya itu dalam kantor atau di dalam gedung atau ruangan yang tertutup dari sinar matahari. Dan hal ini menyebabkan kadar dari vitamin D dalam badan kita yang cenderung lebih rendah pada umumnya. Dan hal ini bisa tentu saja menyebabkan osteoporosis atau tulang kropos. Jadi pada dasarnya ada dua cara mudah untuk menguatkan tulang kita dan mencegah dari osteoporosis atau tulang kropos ini. Yang pertama adalah olahraga rutin. Yang kedua adalah vitamin atau makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium yang tinggi. Jadi olahraga rutin seperti apa yang bisa mencegah terjadinya osteoporosis atau tulang kropos ini? Well, pada dasarnya olahraga apapun itu bagus selama olahraga itu memberikan tekanan gravitasi kepada tulang-tulang kita. Karena dengan adanya tekanan ini, itu akan merangsang pertumbuhan atau menguatnya dari tulang-tulang kita. Jadi saya berikan contoh seperti jalan kaki di pagi hari atau sore hari, itu sangat bagus karena selain kalian memberikan tekanan atau tumpuan pada tulang-tulang kaki kalian juga mendapatkan sinar matahari dari matahari. Jadi kalian juga bisa mendapatkan vitamin D selagi kalian berjalan kaki. Dan contoh kedua itu bisa kalian melakukan seperti jumping jack atau mungkin bisa melakukan lompat-lompat kecil di tempat. Jadi kalau kalian tidak bisa jumping jack ya sudah lakukan lompat-lompat kecil saja di tempat. Dan juga contoh lainnya seperti squatting atau jongkok berdiri. Jongkoknya juga nggak perlu terlalu rendah-rendah, ya cukup jongkok sebisanya kalian, lalu kalian berdiri, itu juga sangat bagus untuk memberikan tekanan kepada tulang di kaki kalian. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau saya ingin menguatkan tulang di pergelangan tangan saya? Itu saya bisa melakukan push up, dan push up-nya kalian bisa mulai dari push up di tembok. Kalau misalnya push up yang reguler itu terlalu susah. Jadi push up di tembok ini kalian juga bisa lihat di video yang saya taruh di sebelah ini, saya kasih contoh. Jadi kalau kalian merasa push up di tembok itu sangat mudah, kalian bisa progres ke push up variasi berikutnya, yaitu mungkin push up di kursi. Itu kalian bisa lakukan untuk menambah beban dari push up itu. Dan kalau kalian merasa push up di kursi itu sudah terlalu mudah juga, kalian lagi-lagi bisa progres ke push up variasi yang lainnya seperti push up di lutut maupun push up yang normal atau push up biasa itu. Nah, di bagian terakhir ini saya akan membahas mengenai pencegahan osteoporosis dari segi nutrisi. Jadi seperti yang kita semua sudah tahu, ada dua hal yang sangat penting untuk pencegahan osteoporosis, yaitu vitamin D dan kalsium. Jadi yang pertama-tama mengenai kalsium, itu kita dengan sangat mudah dapat mendapatkannya dari makanan kita atau minuman sehari-hari. Seperti contohnya susu sapi, keju,
yogurt, maupun juga sayur-sayuran seperti brokoli atau bayam, dan juga daging-daging ikan yang kita juga bisa makan tulangnya seperti sarden. Selain itu, sumber kalsium yang sangat baik juga dan banyak orang tidak menyadari hal ini, itu adalah cangkang telur. Jadi jika kalian membeli telur dan merebusnya begitu ya, itu saya sarankan kalian untuk mendapatkan kalsiumnya, itu setelah kalian mengkonsumsi telurnya, cangkangnya itu kalian jangan buang tapi bersihkan, lalu kalian bisa tumbuk sampai menjadi bubuk gitu ya. Dan bubuk cangkang telur ini kalian bisa taburkan ke makanan yang akan kalian konsumsi maupun minuman. Dan hal ini adalah menjadi suatu sumber kalsium yang bisa dengan sangat mudah kita dapatkan sehari-hari. Untuk vitamin D, sayangnya kita sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan vitamin D kita dari makanan atau minuman sehari-hari. Sebenarnya sumber yang sangat baik untuk vitamin D itu adalah sinar matahari. Tetapi jika aktivitas kita sehari-hari tidak memungkinkan untuk kita terkena sinar matahari secara cukup, atau mungkin kita menghindari sinar matahari karena alasan-alasan tertentu, ya saya sarankan untuk menjaga kadar vitamin D dalam badan kita supaya cukup, itu kalian mengkonsumsi suplemen vitamin D3 dengan dosis 2000 IU. Kalau kalian sudah terdiagnosa mengalami osteoporosis, itu saya sarankan kalian untuk mengkonsumsi suplemen vitamin D3 dengan dosis 5000 IU. So thank you buat semuanya yang udah nonton. Aku harap dari videoku ini kalian jadi lebih tahu bagaimana sih cara mengatasi osteoporosis atau tulang kropos ini. Jika kalian merasa terbantu dengan channelku ini, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe ke channelku ini dan like this video.